Beliau mengingatkan kita, memberikan contoh kepada kita bahwa kita yang ada di dunia ini nggak boleh putus hubungan dengan Allah. Sebab yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia. Di antara nikmat Allah yang sangat besar adalah diberikan kita kekuatan, diberikan taufik, diberikan inayah, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, salat zuhur berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan salat kita dan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tidak ada kehidupan yang lebih memberikan kebaikan dan keberkahan daripada kehidupan yang ditampilkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan beliau. Tidak ada kehidupan yang lebih agung daripada kehidupan beliau. Manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang dihadirkan oleh Allah sebagai nikmat dan karunia buat kita semuanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Ali Imran Allah memotret, Allah memberikan gambar betapa hadirnya Nabi merupakan nikmat yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah memberikan karunia kepada kalian, Allah memberikan nikmat kepada kalian. Apa itu nikmat yang diberikan Allah? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah membangkitkan, mengutus untuk kalian seorang rasul dari kalangan kalian, dan itu tidak lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayati, beliau yang membacakan ayat-ayatnya kepada kita semuanya. Wa yuzakkihim, beliau yang memperbaiki akhlak kita, membersihkan jiwa, mengajari umat agar menjadi orang-orang yang berakhlak, berhati mulia, bebas dari kemusyrikan, kemunafikan, dibersihkan dari berbagai penyakit hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan kepada kita isi kandungan dari Al-Quran, isi kandungan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mengajarkan hukum-hukum syariat. Kemudian Allah mengatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tadinya mereka adalah orang-orang yang tersesat, tapi dengan hadirnya Nabi kita jadi tahu. Kita kenal kepada Allah. Kita tahu bagaimana cara beribadah. Kita tahu bagaimana cara mengisi kehidupan. Kita tahu tujuan dari kehidupan ini, hakikat dari kehidupan ini. Itu tidak lain karena berkat jasa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ikhwatal iman, hidup kita singkat. Hidup kita tidak lama di dunia. Maka hidup yang singkat ini harus berisi kebaikan, harus berisi manfaat, harus mendatangkan keberkahan. Karena itu setiap kita mengharapkan hidup kita yang singkat ini barokah. Apa maknanya barokah? Penuh dengan kebaikan. Hidup yang singkat ini yang katanya Nabi usia umatku antara 60 sampai 70. Ya, baina sittin ila sab'in. Jarang yang lebih daripada itu. Walaupun ada yang lebih, paling hanya beberapa orang, tidak banyak. Dan itu pun dengan kondisi yang sudah payah. Sebab ketika Allah memberikan usia, biasanya berbanding terbalik dengan kondisi fisiknya. Kondisi fisiknya bakal melemah dan seterusnya. Karena kita sadar usia kita terbatas. Karena kita sadar usia kita di dunia ini ada jangka waktunya, ada durasinya, yang itu ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus mengisi hidup ini dengan sebaik-baiknya. Siapa yang jadi contoh kita? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memberikan contoh bagaimana hidup di dunia ini dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan husnul khatimah. Bukankah yang kita cari semuanya adalah husnul khatimah? Bukankah manusia itu akan diukur dengan akhirnya, akan dilihat adalah penutupnya? Ya, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Na'udzubillah min dzalik. Kita semuanya mengharapkan husnul khatimah. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan umur terbaikku adalah akhirnya. Tetapi akhir yang baik ini tidak bim salah bim. Nggak bisa kita hanya berangan-angan. Kita ingin dapat husnul khatimah tanpa ada proses. Tanpa ada proses yang kita jalani. Disebutkan oleh ungkapan ahli hikmah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang awalnya baik, maka insya Allah akhirnya baik. Siapa yang menjalani proses dengan baik, insya Allah kesudahannya juga akan baik. Maka ini proses yang kita jalani agar kita sampai pada akhir yang baik, agar kita sampai pada kondisi husnul khatimah, agar ketika Allah Ta'ala memanggil kita dengan panggilan yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini yang kita harapkan semuanya. Bagaimana proses menuju ke sana? Bagaimana agar hidup kita benar-benar mendatangkan kebaikan? Pertama, ikhwatal iman rahimakumullah, pertama yang dicontohkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, Nabi itu mengisi hidupnya sebagai sosok Rabbani. Sebagai sosok Rabbani, sosok yang selalu bersambung dengan Tuhan, selalu bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersambung dengan penciptanya. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengingatkan kita, memberikan contoh kepada kita bahwa kita yang ada di dunia ini nggak boleh putus hubungan dengan Allah. Sebab yang menghadirkan ke dunia adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan rizki adalah Allah.
Yang mencukupi segala kebutuhan kita adalah Allah. Yang akan mematikan dan memberikan balasan kepada kita adalah Allah. Karena itu boleh jasad kita ada di dunia, fisik kita ada di dunia, tapi hati kita harus bersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan membuat hidup kita bahagia. Itulah yang akan membuat hidup kita tumaknina. Ketika seseorang hidupnya selalu bersambung dengan Allah, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin. Dan Nabi SAW memberikan contoh. Kalau kita melihat tidak ada ujian yang lebih berat daripada ujiannya Nabi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Kata Nabi, orang yang paling berat ujiannya adalah Nabi. Para Nabi, apalagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah sekalian, Nabi ketika lahir dalam kondisi yatim, tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Kemudian tidak lama sesudah itu Nabi ditinggal oleh ibunya, yatim piatu kalau istilah kita. Ya, ditinggal oleh ibunya. Baru bersama dengan kakeknya 2 tahun kira-kira, kakeknya juga meninggal dunia. Diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu orang-orang yang beliau cintai semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diasuh oleh Abu Thalib. Ketika beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Rasulullah punya anak laki-laki semuanya meninggal dunia di waktu kecil. Qasim meninggal dunia di waktu kecil. Abdullah meninggal dunia di waktu kecil. Ibrahim meninggal dunia di waktu kecil. Rata-rata ujian Nabi luar biasa. Ketika beliau berdakwah, dakwah beliau mendapatkan tantangan yang luar biasa. Diolok-olok, dicemooh, dilempari kotoran, dilempari batu. Harus berhijrah ke Taif. Beliau mencari lahan dakwah di Taif, tapi tidak diterima. Kembali Nabi SAW pernah diboikot. Tidak ada ujian yang lebih berat daripada ujian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi bisa menghadapi semuanya? Hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah sangat kuat. Doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi SAW. Salat yang selalu ditunaikan oleh Nabi, bukan hanya salat wajib. Ya, salat wajib secara berjamaah selalu diupayakan oleh Nabi sampai akhir hayatnya. Bayangkan beliau sampai akhir hayat walaupun kondisi beliau sakit, tapi beliau tetap mengusahakan salat berjamaah walaupun harus dipapah. Ingin berjamaah dengan kaum muslimin, ingin berjamaah dengan para sahabat Nabi SAW. Sampai di detik-detik terakhir kehidupan beliau, kita lihat bagaimana Nabi meninggalnya di waktu duha. Pada saat melihat kaum muslimin melaksanakan sholat subuh berjamaah, betapa senangnya Nabi. Nabi sempat tersenyum kepada mereka. Di antara wasiat dan pesan Nabi adalah as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga salat kata Nabi. Ini wasiat terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin umatnya ini dekat dengan Allah. Tidak hanya salat 5 waktunya, Nabi biasa melakukan qiyamul lail, biasa tahajud. Bahkan ini menjadi kewajiban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat tahajudnya yang betul-betul berkualitas. Ya, bagaimana kita tahu dalam riwayat beliau melakukan tahajud dalam setiap rakaatnya dengan surat-surat yang panjang. Beliau membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Bayangkan surat yang dibaca oleh Nabi. Nabi menikmati ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ditegur oleh istrinya, kenapa harus begini ya Rasulullah? Lima tasna' hada ya Rasulullah? Bukankah dosamu yang telah terdahulu dan yang akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura? Apa tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza hazabahu amrun shalah. Nabi kalau ada masalah, solusinya adalah salat, curhatnya sama Allah. Terus bersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang disebutkan oleh Allah. Allah Ta'ala mengatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a
illal musallin. Manusia diciptakan dalam kondisi senang, berkeluh kesah. Ini kondisi manusia. Selalu hidupnya galau, ya, dalam kegalauan, dalam kecemasan, selalu tidak tenang. Tapi ada orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah. Siapa itu? Illal musallin, kecuali orang yang sholat rajin, dia jaga sholatnya kepada Allah, maka insya Allah dia akan diberikan ketenangan dalam hidupnya. Belum lagi Nabi adalah orang yang terus zikirnya kepada Allah luar biasa. Zikrullah. Nabi SAW disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir, ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Coba bayangkan jemaah sekalian, Nabi mau keluar rumah ingat sama Allah, balik lagi ke rumah ingat sama Allah, mau makan ingat sama Allah, selesai makan ingat kepada Allah, mau tidur ingat kepada Allah, bangun dari tidur ingat kepada Allah, ketika masuk kamar kecil sekalipun berdoa dulu kepada Allah, keluar dari kamar kecil terus. Belum lagi istighfar, berapa kali setiap hari beliau istighfar? Minimal 100 kali beliau beristighfar. Bahkan disebutkan dalam riwayat, dalam satu majlis dihitung oleh sahabat istighfarnya sampai 100 kali. Bagaimana dengan tasbihnya? Bagaimana dengan tahmidnya? Bagaimana dengan hauqalahnya? Bagaimana dengan kalimat-kalimat zikir, al-kalimat at-tayyibah yang selalu diucapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehidupan yang penuh barakah. Kehidupan yang penuh berkah, kehidupan yang bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan diberikan ketenangan, diberikan tumanina, diberikan sakinah, sebab ini makanan hati. Zikrullah adalah makanan hati, nutrisi hati. Sebagaimana raga kita, fisik kita butuh makanan, hati kita juga butuh makanan. Apa makanan hati itu? Zikrullah. Allah Ta'ala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang. Dengan apa tenang hati itu? Dengan zikrullah. Ala, disebutkan lagi oleh Allah, ala, ketahuilah, bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Memang zikirnya harus banyak. Barangkali ada yang berkata, saya sudah zikir tapi kok masih gelisah, berarti kurang banyak. Karena dosis dari zikir yang disebutkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang banyak kalau zikir, kata Allah. Baru sama seperti kita minum obat, kalau dikasih sama dokter petunjuk dosisnya 3 kali sehari, kalau diminumnya hanya sekali sehari tidak ngefek. Dia tidak akan memberikan khasiat sebagaimana yang disebutkan. Tapi kalau dosisnya persis, Allah Ta'ala tahu dosisnya, zikir itu harus banyak baru memberikan efek. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti yang disebutkan oleh Allah, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir baik dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, terus zikir sama Allah Ta'ala. Fisiknya boleh di bumi, tapi hatinya terus bersambung dengan Allah Ta'ala. Hidup yang semacam ini pasti barakah. Hidup yang semacam ini pasti mendapatkan kebaikan, dan insya Allah peluang husnul khatimah besar. Kenapa? Karena kebiasaannya zikir. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak, ya, yang sunnah-sunnah yang harus kita lakukan ini banyak. Jujur sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang bisa menjadi pegangan dalam hidupku. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka ratiban bi dzikrillah.
hendaknya lidahmu basah dengan zikrullah. Amalan yang enteng, amalan yang ringan, amalan yang mudah kita lakukan, tapi punya efek yang luar biasa dalam kehidupan kita. Coba kalau kita mulai zikrullah, istighfar kita perbanyak, hamdalah kita perbanyak, insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, misalnya, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Satu kata hamdalah itu akan mengisi timbangan mizan kita di yaumil qiyamah. Apalagi subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina as-sama'i wal ard, akan mengisi antara langit dan bumi. Coba bayangkan pahalanya. Di dunia hidup tenang, di dunia hidup bahagia dengan zikrullah, insyaallah kita punya pundi-pundi kebaikan luar biasa. Satu waktu Nabi pernah mengatakan sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Kata Nabi, orang-orang yang mufarridun telah mendahului. Mereka mengalahkan yang lainnya. Sahabat bertanya, manil mufarridun ya Rasulullah? Siapa yang engkau maksud dengan al-mufarridun? Kata Nabi, az-zakirun Allah katsiran waz-zakirat. Yang banyak zikirnya kepada Allah. Baik laki-laki maupun perempuan mengalahkan yang lainnya. Sebab zikir ini gampang jemaah sekalian. Sekali duduk kita bisa zikir bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali. Sambil kita nyetir kita zikir, sambil kita duduk kita zikir, sambil kita tiduran kita bisa zikir. Dalam kondisi apapun sangat ringan. Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, sangat berat dalam timbangan mizan. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Ini resep yang diberikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah zikrullah. Yang kedua, hidup Nabi barakah. Karena Nabi selain zikrullah, selain bersambung hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang menampilkan akhlak, muamalah dengan manusia. Nabi yang mengajarkan kepada kita hidup ini harus berhias akhlak, harus dihiasi dengan perilaku-perilaku yang terpuji, bagaimana akhlak kita kepada manusia. Dan Nabi memang dihadirkan untuk itu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan yang dipuji oleh Allah dari Nabi itu akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena itu kalau kita ingin hidup kita barakah, bagaimana kita hidup di dunia dengan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu yang seperti apa? Akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Hidupnya banyak memberikan manfaat. Ya, minimal kata Nabi, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, jangan menyakiti orang. Itu minimal. Jangan melukai orang. Jadilah kita sebagai wasilah yang membuat orang lain selamat. Sampai Nabi mengajarkan kadang-kadang hal yang kecil. Nabi mengajarkan misalnya dalam satu hadis, al-iman bid'un wa sittun aw sab'una syu'bah. Kata Nabi, iman itu 60 atau 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi dari cabang iman, la ilaha illallah. Yang paling rendah dari cabang iman itu adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan biar orang lain selamat. Jadi kalau kita jalan ada sampah, ada gangguan, ada duri, ada paku, atau ada batang pohon misalnya yang mengganggu di jalan, kita singkirkan. Itu adalah bagian dari akhlak, dan itu adalah pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan Nabi. Hadirnya kita ke dunia harus memberikan banyak manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itu yang ditampilkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita jadi beban. Jangan sampai kehadiran kita menyakiti, melukai, menzalimi, menganiaya banyak orang. Tidak berkah hidup kita. Akan jadi orang yang muflis, bangkrut nanti di yaumil qiyamah. Kata Nabi,
Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat, dia bawa pahala salatnya, bawa pahala sedekahnya, bawa pahala puasanya, banyak dia bawa pahala. Tapi orang yang dia zalimi juga banyak. Fulan dia zalimi, dia mencaci fulan, dia menghibah fulan, ya, dia melukai hati fulan, menumpahkan darah fulan, dan seterusnya dan seterusnya. Dia punya amal bakal habis. Karena nanti di yaumil qiyamah dia harus menebus kesalahannya, kezalimannya kepada orang-orang yang dia zalimi. Akhirnya pahalanya suruh kasih sama orang yang dia zalimi, kasih sama fulan, kasih sama fulan, kasih sama fulan. Kalau sudah habis pahala kebaikannya, apa yang harus dia lakukan? Maka orang yang dia zalimi itu dosanya diberikan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya alih-alih dia mendapatkan pahala, justru dia banyak mendapatkan limpahan dosa. Ini orang yang bangkrut. Kenapa? Karena akhlak. Karena itu Nabi hadir dengan akhlak. Walaupun amal kita sedikit, tapi akhlak kita bagus, insya Allah selamat. Insya Allah di dunia kita akan mendapatkan kebaikan. Orang senang sama yang berakhlak. Kalau tutur kata kita baik, ucapan kita baik, tingkah laku kita baik, perilaku kita baik, orang bakal senang. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, akan dicintai oleh orang banyak. Coba bayangkan di tengah-tengah keluarga kita tampilkan akhlak yang bagus, pasti orang senang. Tetangga kita, Nabi yang mengajarkan bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan karib kerabat, bagaimana kita diajarkan berbakti sama orang tua, bagaimana kita menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Ini akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita bicara akhlak luar biasa. Ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menulis kitab Al-Adabul Mufrad, adab, yang memang dipisahkan dari Sahih Bukhari. Beliau menulis Sahih, tapi secara khusus beliau menulis kitab berisi kumpulan adab dan akhlak yang luar biasa, merujuk kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kalau akhlak itu ditampilkan, insya Allah Islam akan jadi rahmat. Kehadiran Nabi menjadi rahmat karena beliau menampilkan akhlak yang mulia. Ini yang harus kita tiru dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati ketika berbicara, hati-hati ketika kita berperilaku, bermuamalah kepada orang. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akhlak kita bagus, insya Allah kumpulnya sama Nabi. Bagaimana Nabi mengatakan dalam satu hadis, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai, kata Nabi, dan orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nabi senang sama orang yang berakhlak baik. Mudah-mudahan kita bisa menampilkan akhlak yang bagus. Jadi hubungan dengan Allah bagus, zikir kita kepada Allah kuat, hubungan kita kepada Allah terus bersambung, dan muamalah kita kepada manusia juga baik. Ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hablum minallah dan hablum minan nas. Yang ketiga, yang terakhir, singkatnya, kalau hablum minallah sudah bagus, hablum minan nas sudah bagus. Yang ketiga yang kita contoh dari kehidupan Nabi, Nabi adalah orang yang bisa memposisikan kehidupan dunia dengan baik dan tepat. Apa sih dunia ini bagi kita? Apa sih hakikat dunia ini bagi kita? Banyak orang yang salah dalam memaknai dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan singkat kepada kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang tempat kita beramal untuk kita petik hasilnya di akhirat. Jangan salah kita menempatkan dunia. Dunia ini bukan segala-galanya. Dunia ini bukan tempat terakhir kita, bukan tujuan akhir kita, bukan. Di dunia ini sementara kita. Nabi mengajarkan kepada kita, dunia ini hanya tempat singgah sementara untuk kita berbekal sebanyak-banyaknya di dunia,
untuk kita bawa kemana? Ke akhirat. Agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, agar kita mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Karena itu Nabi tidak ngoyo dengan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabat semuanya, ya, dengan sikap yang semacam ini. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Cari dengan karunia yang diberikan oleh Allah di dunia ini apa? Yang kita cari adalah negeri akhirat. Jadi kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, jadikan nikmat itu sebagai kendaraan kita menuju akhirat. Uang kita harus bermanfaat untuk akhirat kita. Harta kita harus bermanfaat untuk akhirat kita. Sehat kita harus bermanfaat untuk akhirat kita. Kuat kita harus bermanfaat untuk akhirat kita. Ilmu, kecerdasan yang diberikan oleh Allah harus kita pakai untuk manfaat di akhirat. Semua yang kita punya, mumpung kita ada di dunia. Ada satu waktu orang yang berkata, kata beliau, kalau antum mau ke Saudi, antum biasanya menukar uangnya dengan real, ya, biar berguna di sana. Kalau mau ke Eropa dengan euro, kalau mau ke Amerika dengan dolar, kalau mau ke akhirat dengan apa? Dengan amal soleh. Maka tukar sekarang ini dengan amal soleh. Jadikan semuanya sebagai amal soleh. Harta kita sebagai amal soleh, kuat kita sebagai amal soleh, pikiran kita, ilmu kita jadi amal soleh. Semua yang kita punya, jadikan itu sebagai sarana kita untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang berlaku dan itu yang bermanfaat buat kita. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mengajarkan, bukan berarti kemudian kita disuruh ya hidup ala kadarnya, bukan. Tapi bekerja maksimal untuk dapat akhirat. I'malu di dunia, suruh bekerja, berkarya, produktif di dunia. Untuk apa semua itu? Untuk bekal akhirat. Itu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu terakhir, hadis yang bisa jadi pegangan kita, kata Nabi, in qamatis sa'ah, kalau kiamat itu akan datang. Wa fi yadi ahadikum fasilah, sementara di tangan kalian masih ada tunas kurma dan kalian masih sempat untuk menanamnya, tanam. Apa maknanya? Pokoknya beramal, sebab barangkali dari situ kita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Tugas kita beramal sebanyak-banyaknya, berkarya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan itu semua memberikan manfaat bagi kita dalam kehidupan di akhirat kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ini adalah cara kita untuk meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan keberkahan di dunia, dan terutama keberkahan kita hidup di akhirat, mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.